wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa USNI Universitas Satya Negara Indonesia, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Perkenalkan dari saya Noviana Aridi dengan NIM 20050023. Dengan saya Indah Novianti dengan NIM 200500013. Dengan saya Tiara Rahmawati dengan NIM 2005004. Nah, di sini kita tuh akan menjelaskan apa sih ERP itu. Pasti dari kalian tuh ada yang udah tahu Dan ada yang belum tahu kan? Tuh. Maka dari itu, kita saksikan video penjelasan berikut ini. Teman-teman, di sini aku mau menjelaskan sejarah ERP. Apa sih sejarah ERP itu? Di era teknologi 4.0 sekarang sudah banyak penerapan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya dalam dunia industri. Proses bisnis yang dulunya dilakukan secara manual, sekarang mulai beralih dengan menggunakan software untuk menunjang operasional bisnis. Salah satunya adalah Enterprise Resource Planning, yaitu ERP. Menurut Hill, Leta dan Paul Farita 2021, Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sebuah software package yang berguna untuk mengintegrasikan proses-proses diri dan berbagai bagian dalam bisnis dengan memanfaatkan database yang terintegrasi dan terorisasi bersama serta standarisasi workflow. Perkembangan ERP dimulai dengan pengembangan sistem Material Recruitment Planning atau disebut MRP pada tahun 1960-an yang merupakan hasil kerjasama antara J.E. Hess, seorang produser mesin, traktor, dan konstruksi dengan IBM. Sistem MRP ini memungkinkan pengguna untuk melacak inventory serta produksi sehingga produsen mampu mengelola pengadaan bahan baku sampai pengiriman barang ke pabrik serta merencanakan proses produksi yang lebih efisien. Terlepas dari keuntungan yang diberikan, sistem ERP ini dinilai sangat besar dan mahal. Sistem ini membutuhkan banyak staf teknis untuk mendukung komputer mainframe. Pada akhir tahun 1970-an, daya dorong kompetitif utama mulai bergeser ke arah pemasaran. Sehingga hal ini menghasilkan penerapan strategi pasar yang menekankan pada integrasi dan perencanaan produksi manufaktur yang lebih baik. Pada era ini muncullah software untuk menunjang proses manufaktur seperti IBM, Scopus atau Communication Oriented Production Information dan Control System. Pada tahun 1972, MRP2 juga sedang dalam proses pengembangannya. Selain IBM Scopus, pada pertengahan tahun 1970-an juga merupakan era lahirnya perusahaan software yang nantinya akan menjadi vendor utama ERP. Antara lain, yaitu nomor 1 pada tahun 1972, 5 insinyur Jerman mendirikan SAP atau Sistem Analisis dan Program Management yang bertujuan untuk memproduksi dan memasarkan software yang menyediakan solusi bisnis terintegrasi. Yang kedua, pada tahun 1975, Law Software didirikan. Ide ini tercetus ketika Richard Lawson dan Bill Lawson dan partner bisnisnya John Carollo melihat perlunya solusi teknologi perusahaan yang telah dikemas menjadi satu kesatuan sebagai alternatif untuk aplikasi software bisnis yang bisa di-customize. Nah, nomor 3, pada tahun 1977, J.D. Edwards didirikan oleh Jack Thompson dan George dan Ed McFarlane. Pada tahun yang sama, Oracle Corporation didirikan oleh Larry Ellison. Dan yang pada tahun 1978, Genban mendirikan The Bean Corporation di Belanda yang berfokus untuk menyediakan layanan konsultasi terkait keuangan dan administrasi. Pengembangan ERP tahap berikutnya akan dibahas pada part selanjutnya. Nah, selanjutnya akan aku jelaskan perkembangan ERP di Indonesia. Perkembangan software ERP di Indonesia sudah mulai terjadi pada tahun 1990-an ketika Gartner Group memperkenalkan nama ERP ke seluruh dunia. Di Indonesia, sejarahnya sendiri memiliki kaitan erat dengan PT Astra International karena perusahaan ini menjadi salah satu yang menerapkan dengan menggunakan SAP atau sebagai vendor. ERP di Indonesia pun berkembang semakin pesat seiring dengan perkembangan teknologi sejak saat itu, terlebih di era 2000-an ketika internet sudah mulai berkembang ke seluruh dunia. Implementasi sistem ERP yang digunakan yaitu Stable Operation. Lalu pada tahun 2005,
mulai dibentuklah audit firm atau konsultasi upgrading dan security firm pada sistem untuk mengatasi kekurangan sebelumnya. Untuk perkembangan sistem ERP modern, maka tahun 2010 bisa disebut sebagai titik awalnya karena pada sekitar tahun ini banyak perusahaan mulai mengadopsi teknologi anyar yang lebih stabil. Di mana perkembangan software ERP di Indonesia tersebut bisa dilihat di kemudian penggunaannya, sehingga hasil yang efektif sudah mampu dicapai. Dewasa ini, sistem ERP menjadi salah satu perangkat lunak yang sangat penting bagi perusahaan, baik itu perusahaan kecil seperti UMKM maupun perusahaan skala besar. Sebab sistem ERP bisa membantu merencanakan aktivitas bisnis, mengurangi biaya operasional, memaksimalkan jumlah penjualan, dan lain sebagainya. Menariknya lagi, saat ini sudah tersedia cukup banyak penyediaan software ERP. Untuk kebutuhan bisnis Anda, salah satunya yaitu Solution Indonesia yang menyediakan ERP untuk small medium enterprise atau UMKM dengan produk SAP Business One atau RRP untuk kelas enterprise untuk produk SAP S-4 HANA. Bahkan software ERP Indonesia Solution juga mengambil peran yang tidak sedikit dalam perkembangan sistem ini dalam negeri. Saya mau menjelaskan tentang ERP. ERP itu adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang dimana itu adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing atau berbagi data, berbagai aliran informasi, dan mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Implementasi sistem ERP bisa menjadi suatu upaya yang masif dan dapat memakan waktu hingga beberapa tahun. Karena kompleksitas dan ukuran sistem ERP, hanya sebagian kecil organisasi bersedia atau mampu menerapkan berbagai research fisik dan finansial dan mengambil risiko untuk mengembangkan suatu sistem ERP sendiri. Karena itu, pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial. Produk yang dianggap dan diakui sebagai pemimpin di pasar adalah SAP, Oracle, PAN, GD, Edwards, and CO, and PeopleSoft Inc. Paket-paket ERP juga dijual ke berbagai organisasi klien dalam bentuk modul-modul yang mendukung berbagai proses standar. Beberapa modul ERP yang umum antara lain adalah Assessment and Management atau manajemen aset. Yang kedua itu adalah Financial Accounting. Yang ketiga itu adalah Human Research atau SDM. Yang keempat itu adalah Industry Specific Solution. Yang kelima itu ada Plan Maintenance. Selanjutnya ada Production Planning. Selanjutnya ada Quality Management. Selanjutnya ada Sales and Distribution. Dan terakhir itu adalah Inventory Management. Salah satu masalah dengan berbagai modul yang telah menjadi standar adalah bahwa modul-modul tersebut mungkin tidak selalu cocok dengan kebutuhan organisasi dengan cepat. Contohnya, salah satu pabrik tekstil di Indonesia mengimplementasikan paket ERP hanya untuk menemukan bahwa berbagai modifikasi yang ekstensif yang tidak diharapkan dan mahal harus diterapkan pada sistem. ERP tidak akan membolehkan user untuk memberikan dua harga yang berbeda ke dua pakaian yang sama. Pabrik itu menerapkan satu jenis harga yang sama untuk pasta domestik, tetapi harga yang berbeda atau 4 kali lebih tinggi untuk produk-produk yang diekspor. Sayangnya, sistem ERP itu yang khususnya semacam itu tidak menyediakan cara untuk memberikan dua harga ke item yang sama sambil tetap mempertahankan jumlah inventory yang akurat. Organisasi-organisasi yang berharap mengimplementasikan ERP dengan sukses akan perlu untuk memodifikasi proses bisnis mereka supaya cocok dengan ERP, atau memodifikasi ERP supaya sesuai dengan bisnis mereka, atau yang lebih mungkin lagi, memodifikasi keduanya. Seringkali, aplikasi software tambahan perlu dikoneksikan ke ERP untuk menangani fungsi-fungsi bisnis yang unik, terutama beberapa jenis tugas atau proses bisnis khusus terhadap industri tertentu. Aplikasi-aplikasi semacam ini biasanya disebut dengan bolt-ons atau tidak selalu didesain untuk terkoneksi atau berkomunikasi dengan paket-paket ERP.
Proses untuk membuatnya cocok secara keseluruhan bisa sangat kompleks dan terkadang bisa gagal, yang berakibat kerugian yang besar bagi organisasi. Paket-paket ERP sangatlah mahal, tetapi penghematan dalam bentuk efisiensi harusnya sangat signifikan. Manajemen organisasi harus melatih kepedulian yang besar dan memutuskan jika ada ERP yang terbaik buat mereka. Oke, selanjutnya, kenapa sih perusahaan itu harus membutuhkan ERP? Nah, ERP sendiri itu dapat mengintegrasikan berbagai sistem informasi di dalam perusahaan. ERP itu mampu menyediakan informasi secara real time tentang proses bisnis inti perusahaan seperti produksi, order processing, and inventory management. Kemudian, dapat memantau sumber daya perusahaan seperti uang, bahan mentah, kapasitas produksi, dan pegawai. Bisa juga dipergunakan untuk mengelola status komitmen bisnis yang dibuat, misalnya customer order, purchase order, and employee failure. Dengan penggunaan ERP, data tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem dari berbagai departemen seperti manufacturing, purchasing, sales, accounting, dan lainnya. ERP ini juga bisa mengelola data secara sentral sehingga hanya perlu sekali memasukkan data untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh berbagai proses bisnis lainnya dan bisa melancarkan arus informasi yang berjalan lintas fungsi di dalam organisasi sampai kepada hubungan dengan para stakeholder di luar perusahaan. Walaupun awalnya ERP berfokus untuk otomasi fungsi-fungsi back office, misalnya seperti akuntansi dan keuangan, pembelian dan pergudangan, logistik, produksi dan perawatan, sales dan distribusi, dan juga penggajian dan penggawaian. Kemudian, fungsi front office juga dimasukkan ke dalam ERP seperti CRM, yang mana itu adalah Customer Relationship Management dan SRM, Supplier Relationship Management. Penerapan teknologi internal portal di dalam ERP memungkinkan perusahaan melakukan berbagai ragam kolaborasi, baik kolaborasi antar pegawai di dalam perusahaan maupun kolaborasi perusahaan dengan para rekan bisnis. Perkembangan selanjutnya, ERP juga mengintegrasikan komponen BI atau Business Intelligence dan Manajemen Cockpit. Dengan komponen seperti itu, maka ERP dapat menjadi satu solusi komplit untuk menjawab kebutuhan penting sistem informasi yang terintegrasi bagi perusahaan. Nah, solusi apa sih yang diperlukan perusahaan tentang ERP? Nah, pada intinya ERP itu menolong perusahaan untuk bekerja lebih efisien dan meminimkan atau bahkan menghilangkan adanya arus informasi antar unit kerja. Maka dari itu, kita dapat solusi dari ERP sebagai berikut. Yang pertama itu, memberikan pandangan global, real time, akan data atau informasi yang bisa dimanfaatkan secara proaktif untuk pengembalian keputusan dan mendorong perbaikan. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan kepada standar sistem keuangan dan mengurangi resiko. Yang ketiga, mengotomatisasi operasional proses bisnis inti, misalnya seperti lead to cash, order to fulfillment, dan juga proses to pay dan sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan dengan menyediakan satu sumber untuk penagihan dan relationship tracking. Selanjutnya itu ada mengeliminasi redundansi pada proses dan sistem informasi sehingga secara menyeluruh dapat menurunkan biaya operasional. Yang terakhir itu, meningkatkan kualitas kerja dengan mengimplementasikan best practice yang ada di dalam sistem ERP. Apa aja sih fitur yang ada di dalam ERP itu? Berikut ini adalah daftar fitur ERP yang penting paling umum ditemukan dalam sistem software ERP. Yang pertama itu integrasi. ERP ini adalah bagian utama yang membuat solusi ini berbeda dari jenis software lainnya. Meskipun banyak fitur yang terbilang menarik, kemampuannya untuk berintegrasi dengan sistem lain adalah hal utama dan penting daripada rangkaian aplikasi yang dibuat untuk bekerja sama. Integrasi memastikan berbagai kemampuan yang ditawarkan oleh sistem ERP bekerja sama secara harmonis. Yang kedua itu ada akuntansi. Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi terpenting dalam bisnis apapun. Dengan demikian, ERP yang baik adalah memiliki alat akuntansi yang kuat. Sistem ERP membantu mengelola proses seperti hutang, piutang, manajemen,
aset tetap, manajemen risiko, dan manajemen pajak. Ada banyak sistem yang tersedia yang juga dapat mengelola berbagai mata uang dan peraturan pajak jika Anda secara teratur melakukan bisnis di luar negara Anda. Yang ketiga itu ada otomatisasi. Kemampuan ERP ini tuh mengotomatiskan tugas-tugas umum yang membosankan, termasuk entry pesanan, penggajian, akuntansi, pembuatan faktur, pelaporan, dan lainnya. Yang selanjutnya itu ada analisis data. Karena ERP sudah mengumpulkan dan memproses data dari semua sistem, semua fungsi bisnis, Anda juga harus bukankah masuk akal kalau untuk memanfaatkan informasi tersebut melalui analisis. Nah, sederhananya, fungsi ERP ini menentukan tren dan pola dalam proses Anda. Hal ini memungkinkan penggunaan untuk merefleksikan efektivitas tugas tertentu. Selain itu, memberikan perkiraan untuk keputusan bisnis di masa mendatang. Selanjutnya itu ada pelacakan dan visibilitas. Salah satu aspek terbesar dari solusi ERP adalah kemampuannya untuk memberikan visibilitas yang kompresif. Contohnya paling jelas itu adalah visibilitas rantai pasokan. Banyak sistem ERP saat ini memiliki teknologi untuk melacak produksi, produk jadi serta bahan mentah dari pembuatan hingga pengiriman. Sistem ERP menyediakan banyak alat untuk melacak kumpulan informasi yang berbeda. Penjualan seringkali dilacak dalam alat CRM. Produktivitas staf dapat dilacak dalam modul SDM dan statik produksi dapat ditemukan di alat analisis manufaktur. Selanjutnya itu ada pelaporan. Anda dapat menganggap pelaporan ERP itu sebagai alat yang diperlukan untuk menyampaikan analisis kepada pengguna akhir. Alat-alat ini tuh seringkali mencakup dashboard yang dapat disesuaikan, bagan gen, bagan pie, grafik batang, dan representasi visual lainnya. Banyak sistem yang memungkinkan pengguna untuk membatasi akses ke laporan, melindungi informasi perusahaan yang berharga. ERP juga menyediakan laporan rinci yang intuitif, dapat ditindaklanjuti dan relevan. Selain itu, memungkinkan penelusuran lengkap, memastikan setiap kesalahan, ketidakkonsistenan, dan proses yang dipertanyakan dapat dilacak, diperbaiki, dan dicegah. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin manfaat ERP untuk perusahaan. Pasti sesuatu sistem itu ada manfaatnya ya kan. Nah, di sini yaitu meningkatkan efisiensi. Apa sih? Proses bisnis yang dulunya memakan waktu yang rentan terhadap human error dapat dioptimalisasi dengan disederhanakan melalui ERP. Misalnya, pada proses pengadaan dan manajemen, di mana sistem ini dapat mengurangi resiko kelebihan atau kekurangan stok. Selain itu, ERP memungkinkan perencanaan yang lebih baik dengan memadukan data dari berbagai departemen sehingga membantu Anda dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis. Yang kedua, meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam bisnis. Dengan memiliki akses real time ke data yang relevan, Anda dapat mencetak kinerja bisnis secara menyeluruh, mengidentifikasikan tren, dan melihat masalah potensi sebelum berkembang menjadi ancaman serius. Ini memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keputusan yang didasarkan pada data, bukan pada perkiraan semata. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi antara departemen. Dengan semua ada yang terpusat dalam satu sistem, tim pun dapat bekerja secara efektif. Mereka dapat berbagi informasi secara lisan dan instan dan saling melengkapi satu sama lain. Proyek juga dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan timbulnya potensi human error dapat diminimalisirkan. Nah, yang keempat itu mengurangi biaya operasional. ERP membantu mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalisasikan proses bisnis yang sebelumnya memakan waktu dan SDM. Dengan adopsi sistem ERP, tugas-tugas rutin seperti pengelolaan transaksi keuangan, pengelolaan kesediaan, dan pengadaan dapat dioptimalisasi. Hal ini secara langsung dapat mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Pada akhirnya, pemangkasan ini akan mengarah pada efisiensi yang lebih tinggi, pengurangan biaya operasional, dan peningkatan produktivitasnya. Yang nomor 5, peningkatan keamanan data.
ERP menyediakan lapisan keamanan yang tinggi untuk melindungi data bisnis yang konfidensial. Dalam sistem ERP, akses ke data dapat dikontrol secara terpusat, sehingga memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi yang sensitif. Selain itu, dengan adanya pemantauan dan audit trial yang ketat, aktivitas yang mencurigakan atau melanggar kebijakan dapat dideteksi dengan cepat. Ini membantu mencegah kebocoran data dan pelanggaran keamanan yang dapat merugikan perusahaan. Yang keenam itu membuat perkiraan yang realistis dan akurat. ERP menyediakan akses real-time ke data bisnis yang terkait, sehingga memungkinkan stakeholder untuk membuat perkiraan yang lebih realistis dan akurat. Dengan adanya integritas data dari berbagai departemen, informasi tentang penjualan, persediaan, dan keuangan dapat dipantau secara dianalisis secara keseluruhan. Dengan perkiraan yang lebih akurat, organisasi ini dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam perencanaan strategis, penganggaran, hingga pengembangan produk. Di sini aku mau ngasih contoh beberapa contoh ERP yang bisa perusahaan gunakan. Salah satunya yaitu ERP SAP ERP, yaitu perusahaan ini mempunyai pengalaman lebih dari 40 tahun dan hampir 50.000 pelanggan perangkat lunak ERP. Software SAP ERP menyediakan solusi pengadaan manufaktur, layanan, penjualan, keuangan, dan SDM untuk 25 jenis industri yang berbeda. Yang kedua, Oracle e-Business. Ini merupakan aplikasi terintegritas dan lengkap untuk mendukung organisasi membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja. Oracle membantu perencanaan sumber daya lintas industri untuk berbagai kebutuhan dari CRM hingga rantai pasok. Yang selanjutnya, Microsoft Dynamics NIP. Perangkat lunak manajemen bisnis ini memiliki fungsi komprehensif dari keuangan, rantai pasok, hingga manufaktur. Microsoft Dynamics memberikan visibilitas lebih baik dan kontrol atas semua aktivitas bisnis. Selanjutnya, SAG100. ERP ini membantu perusahaan kecil atau menengah yang sedang berkembang untuk mengelola seluruh bisnis. Dengan harga yang terjangkau, SAG100 menghubungkan perusahaan ke cloud serta memberikan akses ke web dan seluler untuk menjalankan bisnis lebih fleksibel. Selanjutnya, ODOO. Ini merupakan perangkat lunak open source yang terintegrasi penuh, dapat disesuaikan dan dikemas dengan ratusan aplikasi bisnis. Odoo mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan bisnis seperti CRM, penjualan, proyek manufaktur, inventaris, dan akuntansi. Yang selanjutnya, Workforce. Aplikasi ini menggabungkan 8 unsur manajemen pelanggan dan 45 aplikasi kontrol manufaktur seperti configuration produk, matrix seluler, shop floor control atau SPC. Workforce mudah digunakan dan dapat dioperasikan melalui smartphone. Yang terakhir yaitu NetSuite ERP. Ini merupakan aplikasi cloud yang lengkap dengan scalable untuk bisnis menengah dan besar. NetSuite membantu mengoptimalisasikan manajemen keuangan, pendapatan aset tetap, pesanan, penagihan, dan inventaris. Nah, penjelasan dari teman-teman aku yang tadi, aku ingin menjelaskan nih apa sih kelebihan sama kekurangan dalam penggunaan software ERP. Nah, itu kan sangat penting karena itu sangat membantu perusahaan dalam menerima berbagai arus informasi yang masuk. Apa sih kelebihannya? Yang pertama itu mengurangi biaya operasional. Biasanya sumber dana paling besar yang dihabiskan oleh perusahaan berasal dari operasional dan manajemen. Keduanya bisa dikelola secara ringkas apabila menggunakan sistem ERP. Hal ini secara tidak langsung tentu akan mengurangi biaya operasional yang perlu dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Yang kedua ini, ada bisnis dan data bisa terintegrasi. Di era milenial seperti sekarang, data menjadi fakta yang penting yang harus dikantongi setiap perusahaan. Manfaat ERP adalah menjaring setiap data yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dalam pengambilan keputusan bisa lebih akurat. Selain itu, perubahan juga terjadi secara real time sehingga lebih mudah untuk dipantau. Yang ketiga ini ada meningkatkan kolaborasi.
kolaborasi menjadi kebutuhan penting yang sekarang ini wajib dikuasai oleh semua perusahaan. Pasalnya, tanpa melakukan kolaborasi tidak akan muncul ide-ide cemerlang yang mengandung pembaruan dan kemajuan teknologi. Nah, selanjutnya ini ada produktivitas meningkat. Meninggalkan sistem manual dan menggantikannya ke dalam sistem digital tentu secara otomatis akan meningkatkan produktivitas. Hebatnya, sistem ERP akan sangat membantu dalam membantu pekerjaan berulang sehingga bisa dikerjakan secara otomatis. Dengan begitu, masih banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Selanjutnya itu untuk keuntungannya ada mengelola bisnis menjadi lebih kondusif. Nah, modul pada sistem ERP untuk bisnis secara keseluruhan memang menjadikannya lebih kondusif. Yang dimaksud kondusif di sini adalah bisa saling berintegrasi satu sama lain. Selanjutnya itu membantu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dalam menjalankan perusahaan karena keputusan tersebut akan menentukan arah perusahaan itu akan berjalan. Disinilah software ERP dapat membantu pihak manajemen mengambil keputusan karena software ini dapat menyediakan data keuangan ataupun data penting lainnya secara cepat, lengkap, dan akurat. Nah, selanjutnya ini ada skalabilitas. Nah, keuntungan lain yang diperoleh perusahaan yang mengimplementasikan ERP adalah skalabilitas pada sistem yang dapat tumbuh seiring dengan kebutuhan berubah dan perusahaan yang semakin besar. Dengan skalabilitas pada ERP, volume data yang semakin meningkat tidak perlu lagi memerlukan perombakan secara menyeluruh. ERP dapat beradaptasi dengan proses perubahan proses bisnis, struktur organisasi, dan regulasi industri. ERP dapat berkembang untuk memenuhi persyaratan baru tanpa masalah yang signifikan. Nah, itu kan udah kelebihannya. Untuk kekurangannya itu, software ERP itu yang pertama itu biaya awal yang sangat besar. Kenapa sih kok biaya awal yang besar untuk mengaplikasikan software ERP? Pasti kamu membutuhkan biaya yang besar. Tentu hal seperti ini tidak asing karena dari kontribusinya saja sudah mengetahui jika harga itu sebanding dengan nilainya. Dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah tentang software ERP, jadi kamu pasti memilih untuk berinvestasi lebih awal di perusahaan, lebih cepat untuk perusahaannya lebih cepat berkembang dibandingkan tidak menggunakan software ERP ini dari sekarang. Nah, selanjutnya ini karyawan sulit beradaptasi dengan software ERP. Nah, pada setiap perusahaan bisa membawa dampak positif, bisa membawa dampak negatif. Tetapi untuk software ERP ini, khusus dampak negatifnya itu karena ada kemungkinan jika tenaga atau karyawan masih belum bisa beradaptasi dengan keberadaan software ERP, yang bisa mengakibatkan kinerja perusahaan malah menurun. Dari itulah, sebelum Anda menggunakan software ini, ada sebaiknya membicarakan dan menginformasikan pada setiap departemen untuk mendapatkan komitmen dan mengubah sistem kerja di perusahaan. Selanjutnya itu sistem yang sangat rumit. Kok bisa rumit? Karena software ERP ini bisa memenuhi segala kegiatan perusahaan, maka dari itu ada kemungkinan jika Anda memiliki kesulitan. Nah, selanjutnya itu challenge dalam modifikasi. Modifikasi ERP dilakukan dengan tujuan perusahaan memiliki sistem yang sesuai dengan flow kerja dan kebutuhan bisnisnya, terutama perusahaan dengan industri spesifik yang flow yang unik. Di balik proses modifikasi biasanya ditemukan beberapa tantangan dan kelemahannya. Yang pertama itu memerlukan biaya tambahan yang tidak murah untuk custom coding, develop software, tambahan, integrasi, dan search lainnya. Yang kedua ini ada waktu implementasikan ERP menjadi lebih panjang karena menunggu modifikasi sistem selesai sehingga aktivitas operasional dapat tertunda. Selanjutnya itu ERP yang dimodifikasikan akan lebih kompleks sehingga memerlukan support IT dan teknis, ketergantungan pada vendor untuk update dan maintenance sistem. Nah, selanjutnya apa sih? Implementasi memakan waktu yang lama. Kok bisa? Karena implementasi ERP adalah proses yang kompleks dan ada beberapa tahap termasuk perencanaan, kustomisasi, migrasi data,
pelatihan user dan testing software ERP. Waktu implementasi setiap perusahaan pasti berbeda, tergantung ukuran perusahaan tersebut, kerumitan proses bisnisnya, dan pengaturan sistem yang diperlukan. Nah, ini beberapa tahap implementasi ERP yang memerlukan waktu yang sangat lama. Yang pertama itu perencanaan menyeluruh. Perencanaan sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru karena akan menyebabkan masalah pada sistem ERP. Perencanaan dalam implementasi dapat berupa penentuan scope project ERP, penentuan tujuan perusahaan atau tiap departemen untuk penggunaan ERP, penentuan anggaran ERP, dan pembuatan timeline realistis. Nah, yang kedua ini ada kustomisasi atau penyesuaian. Nah, ini biasanya membutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan yang spesifik. Terkadang membutuhkan waktu yang lama karena mencocokkan sistem ERP dengan workflow dan proses bisnis yang sudah berjalan. Nah, selanjutnya itu ada migrasi data. Memindahkan data dari sistem lama atau dokumen lama ke sistem ERP juga akan membutuhkan waktu yang lama dan berperan penting karena harus memastikan akurasi, konsistensi, dan kelengkapan datanya. Selanjutnya itu ada pelatihan user. Pelatihan user ini dilakukan agar proses transisi dari sistem lama ke ERP baru berjalan lancar. Proses adaptasi karyawan menggunakan ERP baru dengan cara kerja juga butuh waktu yang memakan waktu tidak sebentar. Selanjutnya itu testing. Nah, testing perlu dilakukan dengan teliti untuk mengenali dan mengatasi masalah yang muncul sebelum implementasi berjalan sepenuhnya. Nah, untuk memastikan semua fungsi di dalam berjalan dengan baik, data sudah akurat dengan yang ada di sistem sebelumnya dan integrasi tidak ada error. Nah, untuk beberapa perusahaan memilih untuk mengimplementasikan ERP secara bertahap daripada sekaligus dalam satu waktu. Cara ini dapat mengurangi dampak langsung di operasional, tetapi dapat memperlama waktu implementasi. Nah, walaupun memakan waktu yang lama, perusahaan dapat merasakan implementasi ERP sebagai investasi jangka panjang yang dapat membuat proses operasional menjadi lebih sederhana, meningkatkan efisien kerja, dan kapasitas dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam implementasi ERP, diperlukan tim project yang berdedikasi, komunikasi yang efektif, dan komitmen yang kuat dari perusahaan dan karyawan di dalam perusahaan tersebut. Nah, kesimpulannya apa sih untuk kelemahan sama kelebihan dari sistem ERP? Jadi, itu beberapa keunggulan yang tadi aku sebutkan dan kelemahannya untuk ERP yang sangat penting untuk menunjang perusahaan bisnis untuk kamu ke depannya. Tentu saja, perusahaan yang sudah siap secara keseluruhan bisa menggunakan sistem satu ini agar manfaat yang diperoleh juga bisa maksimal. Sebagai software perusahaan, tentunya ERP mempunyai kelebihan dan kekurangan. Selain itu, software ERP akan memberikan banyak manfaat untuk bisnis kamu, mulai dari penjualan, pembelian, hingga laporan keuangan dan akuntansi sudah ada dalam software ERP. Maka dari itu, kamu hanya perlu satu software dengan kekuatan data yang lebih tinggi. Sekian video penjelasan dari kita. Semoga penjelasan dari kita ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ditonton video-video selanjutnya ya. Bye-bye!